Baik, kita lanjutkan ke part kedua, yaitu mengisi yang ini. Berarti kita akan membuat garis pengaruh SF dan BM di X. Nah, X-nya saya misalkan berada di sini, di antara A dan B gitu ya. Nah, kita tahu bahwa SF ini adalah garis lintang A, apa namanya, gaya yang tegak lurus sama batang gitu ya. Jadi nanti yang tegak lurus sama batang itu adalah ada reaksi dan ada P. Nah, kalau X ini kita melihat dari sebelah kiri, maka X ini akan dipengaruhi oleh semua yang berada di sebelah kirinya sini, alias RA dan P jika P-nya berada antara A sampai X. Tapi kalau nanti P-nya sudah berada di X sampai C, maka kita cuma akan melihat SFX ini adalah akibat dari RA saja. Gitu ya, sesimpel itu. Oke, berarti sini untuk SFX kita kerjakan SFDX gini. Oke, maka ketika P ada di A sampai dengan X gini ya. Maka nanti kita akan SFX ini akan dipengaruhi oleh RA P minus P gitu. Kan P-nya ke bawah. Nah, sedangkan kalau nanti P-nya ada di X sampai C, maka SF-nya adalah RAV aja. Oke, kita masukkan ke sini. SF-nya. Oke, waktu P-nya berada di A, berarti nanti ada P-nya bebannya nilainya tetap ya 1. Berarti RA-nya adalah 1 min 1, maka dia 0. Waktu P-nya berada di X nih, berarti masih masuk sini ya. P-nya tetap 1, sedangkan RA-nya ini nanti sudah menjadi, pas di X ini RA-nya adalah setengah, maka setengah min 1 adalah min 0,5 gitu. Nah, bagaimana dengan yang waktu di B, kemudian di S1 dan di C sama kayak ini? Berarti nanti akan mengikuti dari besarnya nilai RA-nya berapa gitu ya. Berarti waktu dia di B, maka SF-nya adalah 0. Waktu dia di S1, maka SF-nya adalah minus setengah. Waktu dia di C, maka SF-nya adalah 0 gitu. Oke, tapi nanti kita lihat bahwa SF nanti kita akan lihat SF sebelah kiri X sedikit sama sebelah kanan X sedikit gitu. Oke, kita gambarkan dulu ini yang saya maksud. Begini. Nah, waktu di A, kita lihat ya, waktu di A berapa tadi? SF-nya adalah 0, minus 0,5 di X, B-nya 0, S1-nya minus 0,5 dan 0. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini sebenarnya. Ini adalah 0, SF minusnya di bawah ya. Ini 0,5, di B 0, kemudian di S tadi juga minus 0,5, di sini juga 0. Nah, karena P itu nanti misalnya ini X ya. Ini kan tadi X, bukan misalnya, memang X gitu. Ini X. Nah, kalau nanti P-nya ada di sini, P yang satu-satuan tadi ya, ini, maka kan sebenarnya dia akan menunjukkan angka 1 ini, sama kayak yang sebelumnya kita bahas. Artinya waktu dia belum kena ke X ini, maka dia masih, waktu P-nya belum sampai ke X, maka dia masih RAV sama X. Tapi waktu P-nya sudah sampai ke X, maka dia adalah RAV aja gitu ya. Nah, berarti kita gambarkan sebenarnya di sini nanti kita akan punya kayak gini. Biar jadi 1, maka yang di atas juga setengah gitu ya. Oke, maka kita punya garis pengaruhnya adalah
Sebentar. Ini setengah. Kebelakang. Ini tolong dikoreksi gambarnya ya. Begini ya. Ini adalah minus, ini setengahnya ini adalah positif. Nah, ini adalah minus. Ini adalah garis pengaruh SFX. Oke, bagaimana dengan garis pengaruh BMX? Gampang sekali karena posisi BM itu BX-nya berada di sini, maka untuk mencari BM sini kita cukup menggunakan, misal kita pakai tinjauan sebelah kiri, maka adalah RAV dikali X. Itu jika bebannya berada di X sampai di C. Kalau nanti bebannya berada di A sampai X kan berarti RAV kali X minus P kali X. Begitu ya, gampang aja. Oke, berarti untuk BM bisa saya tuliskan, ini biar kelihatan beda aja pakai biru. Ini adalah RAV dikali sampai ke X tadi berapa? 2 meter ya. Minus, nah, minus ini P dikali Z, P dikali jaraknya sampai ke X ini. Kalau dia ada A sampai X-nya, atau P dikali 2 min Z. Ini untuk Z sama dengan 0 sampai dengan 2 gitu. Nah, kalau Z-nya udah lebih dari 2, maka tinggal RAV dikali 2. Maka kita bisa tahu waktu Z-nya 0 tadi sampai dengan 2, kita pakai yang ini misalnya. RAV kali 2 minus P kali 2 min Z. Maka di sini akan ketemu 0. Kemudian waktu di X akan ketemu 1. Kemudian waktu di B berarti kan kita udah nggak pakai P ya, tapi RA-nya 0. Maka dia 0 juga. Waktu di S1 RA-nya minus setengah kali 2 sama dengan minus 1. Waktu di C RA-nya 0, maka dia 0 ini. Maka kita punya nilai X1, S1 min 1. Kita gambarkan di sini. Kepanjangan deh. Kita hapus dulu. Oke. Waktu di sini 1 positif, di sini min 1, gini ya. Ini kalau gambar kalian skalatis bagus nih. Maafkan saya yang gambarnya nggak skalatis ya. Ini plus, ini min. Ini adalah garis pengaruh BMX. Oke, selanjutnya tinggal kita nanti membandingkan. Misalnya nih, kita mau dari kasus ini, misalnya kita punya sebuah beban. Saya tuliskan dulu, misal kita punya sebuah beban. Misal nih, tak tulis di sini ya. Misal ada beban seperti ini. Jaraknya 1 meter. Kemudian ini 2 kN misalnya, ini 3 kN. Nah, kita mau mencari nih berapa, apakah benar kalau kita pakai metode garis pengaruh dan analitis gitu. Berapa nilai BM di X-nya, kemudian berapa nilai SF di X-nya gitu. Nanti kalian bisa mengeksplor kemampuan sendiri dengan mencoba meletakkan di beberapa tempat. Nah, untuk kasus ini saya coba letakkan dulu kasus ini di sini misalnya. Biar berasa gerbernya ya, jadi saya letakkan di sini yang minus ini misalnya. Jadi SF minus yang maksimum gitu dan
BM minus yang maksimum. Ini ya. Ini adalah 2 kilonewton, ini 3 kilonewton. Ini juga 2 kilonewton, ini 3 kilonewton. Nah, kalau nanti cara analitis berarti kita letakkan dia di posisinya sama kayak gini. Oke, sebentar, not responding. Oke, jadi sebenarnya garis pengaruh ini kalian bisa menggunakan untuk menghitung BM maksimum di titik tertentu atau untuk menghitung SF di titik tertentu. Kalau misalnya mau mencari BM positif maksimum ya kalian letakkan di sini. Kalau mau mencari BM negatif maksimum ya berarti kalian letakkan di yang tadi itu. Sampai di sini. Oke, kita coba masukkan dulu. Nih, kalau ternyata kita pakai analitis biasa maka bebannya akan berada di sini. 2 kilonewton dan 3 kilonewton. Ini juga, atau kalau dipisahkan jadi kayak gini. 2 kilonewton dan 3 kilonewton. Kita hitung pakai garis pengaruh dulu yang lebih gampang. Dengan metode garis pengaruh. Metode garis pengaruh gini ya. Maka untuk SF-nya ini bagian sini pas ini adalah pakai perbandingan segitiga ketemunya 0,25. Pakai perbandingan segitiga juga ketemunya 0,5 gitu ya. Maka untuk SF X-nya sama dengan 2 dikali minus 0,5 tambah 3 dikali minus 0,25. Untuk BMX-nya sama dengan 2 dikali minus 1 tambah 3 dikali minus setengah. Oke, ini 1 tambah ini maka minus 1,75 kilonewton BM-nya. Min 2 tambah 1,5 maka min 3,5 kilonewton meter. Oke, selanjutnya untuk yang cara analitis kita lihat. Semoga bisa lancar ya, ini nggak not responding lagi. Ini dengan posisi seperti ini saya orek-orekkan di sini ya biar agak kelihatan. Ini pertama saya cari C-nya dulu menggunakan sigma M S1. Jadi batang yang membebani saya hitung dulu sama dengan 0, maka kalian akan ketemu R minus RCV kali 2 plus 2 kali 0 plus 3 kali 1 gitu ya. Maka di sini akan ketemu RCV-nya adalah 1,5. Nah, kalau di sini ada RCV 1,5 berarti kan sebenarnya sini sisanya ya 2 sama 3 berarti kan 3,5. Nah 3,5 ini karena dia sendi ini adalah bukan sebagai support tapi sebagai yang membebani untuk ke bawah, maka ini akan didistribusikan ke bawah menjadi seperti ini. Oke, gitu ya. Karena posisi X di sini maka saya hanya membutuhkan RA saja. Maka saya akan menggunakan sigma MB untuk mendapatkan RA gitu ya. Oke. Ini tak taruh sini biar kalian agak kelihatan. Ini lihat gambarnya sini, saya orek-oreknya di sini. Sigma MB sama dengan 0 gitu. Maka kalian akan punya RA sampai ke B tadi 4. RAV kali 4 plus 3,5 kali 2 sama dengan 0. Maka ketemu RAV-nya adalah 7/4
kilonewton. Ini sudah, nah minus ya, minus ini pindah ruas minus 7/4 kilonewton. Ketemu ini RAV-nya. Kemudian SF tadi seperti yang saya bilang bahwa SFX ini adalah sesuai dengan RAV-nya, maka SFX akan kita ketahui pakai ini ya, SFX. Karena bebannya di sini berarti SFX sama dengan RAV. SFX sama dengan RAV sama dengan min 7/4 kilonewton. Kemudian BM sama dengan RAV kali 2 gitu ya. Berarti BMX sama dengan RAV kali 2 sama dengan ini kali 2, jadi ketemunya berapa? 7/4 berapa? 1,75 minus 1,75, maka di sini ketemunya 2 kalinya ini minus 3,5 kilonewton meter kilonewton. Oke, maka kita punya dengan cara analitis ketemu ini. Hasilnya akan sama jika menggunakan metode garis pengaruh. Oke, sampai di sini semoga ini cukup jelas. Mohon maaf menggambarnya agak berantakan gitu ya, tapi semoga masih bisa diikuti. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.